Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisha Christine Larabulan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 9-14 mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi untuk memenuhi tugas mata kuliah tersebut. Baik, yang pertama menjelaskan tentang pengertian profesi. Profesi adalah jenis pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pendidikan formal dalam bidang tertentu. Orang yang bekerja dalam profesi biasanya memiliki pelatihan dan pengetahuan yang mendalam yang diperoleh melalui studi akademis dan pengalaman praktik. Profesi diatur oleh badan atau asosiasi profesional yang menetapkan standar kompetensi, kode etik, dan praktik terbaik untuk memastikan layanan yang berkualitas dan etis kepada masyarakat. Berikut yaitu pengertian profesional. Profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Perbedaannya di sini profesi hanya diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Namun, seseorang yang profesional kelebihannya yaitu ada pada pengalaman, di mana seorang profesi bisa memiliki pengetahuan yang tinggi, namun orang profesional memiliki pengetahuan juga pengalaman yang memadai. Profesional menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan standar tinggi, sesuai dengan etika dan praktik terbaik yang ditetapkan oleh badan atau asosiasi profesional. Mereka juga diharapkan untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka, serta berkomitmen terhadap integritas dan kualitas dalam pekerjaan mereka. Pengertian kode etik. Kode etik adalah serangkaian prinsip dan aturan yang dirancang untuk memandu perilaku dan keputusan individu atau kelompok dalam suatu profesi atau organisasi. Kode etik menetapkan standar moral dan profesional yang harus diikuti oleh anggotanya, memastikan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tujuannya adalah untuk menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kualitas layanan, dan mencegah tindakan yang merugikan atau tidak etis. Tujuan kode etik. Tujuan kode etik adalah untuk memberikan panduan perilaku yang memastikan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas profesional. Dengan menetapkan standar moral dan profesional yang jelas, kode etik bertujuan untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi atau organisasi tersebut. Secara sederhana, tujuan kode etik adalah untuk mempertahankan integritas dan profesionalisme dari profesi tersebut. Fungsi kode etik. Fungsi kode etik adalah untuk memberikan pedoman yang jelas tentang perilaku dan standar profesional yang harus diikuti oleh anggota dari suatu profesi atau organisasi. Kode etik berfungsi sebagai alat untuk tetap menjaga integritas dan kepercayaan publik dengan menetapkan norma-norma moral dan etika yang harus dipegang teguh. Selain itu, kode etik membantu dalam pencegahan tindakan yang tidak etis atau merugikan dengan menetapkan aturan dan konsekuensi bagi pelanggan. Baik, selanjutnya yaitu etika programmer. Etika programmer merujuk pada seperangkat prinsip dan standar moral yang mengatur bagaimana pengembangan perangkat lunak harus bertindak dalam praktik profesional mereka. Etika ini sangat penting karena perangkat lunak yang dikembangkan dapat memiliki dampak besar pada individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa aspek utama dari etika programmer meliputi yang pertama ada keamanan dan privasi, di mana programmer harus memastikan bahwa perangkat lunak yang mereka kembangkan aman dari ancaman keamanan dan melindungi privasi data pengguna. Yang kedua yaitu kualitas dan keandalan, di mana programmer bertanggung jawab untuk menghasilkan kode yang berkualitas tinggi dan bebas dari cacat yang dapat menyebabkan kerusakan atau malfungsi. Yang ketiga, transparansi dan kejujuran. Programmer harus jujur tentang kemampuan dan keterbatasan perangkat lunak.
Yang berikut yaitu organisasi profesi. Organisasi profesi adalah sebuah badan atau asosiasi yang dibentuk untuk mengatur, mempromosikan, dan mengawasi praktik di suatu bidang profesi tertentu. Organisasi ini berfungsi untuk menetapkan standar kompetensi dan etika, serta memberikan sertifikasi atau lisensi, serta mendukung pengembangan profesional anggotanya. Organisasi-organisasi profesi ada berbagai. Di sini saya menampilkan dua saja. Yang pertama yaitu ada IDI dan IAI. IDI atau Ikatan Dokter Indonesia adalah organisasi profesi yang mewakili dokter di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia melalui pengembangan profesi dan standar etika bagi para dokter. Yang berikut yaitu IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia adalah organisasi profesi yang mewakili akuntan di Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas profesi akuntansi dengan menetapkan standar, memberikan sertifikasi, dan menyediakan pelatihan serta dukungan bagi para anggotanya. Berikut yaitu fungsi pokok organisasi. Fungsi pokok organisasi yaitu untuk mengatur, mengkoordinasikan, memfasilitasi aktivitas anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi pokok dari organisasi kode etik yaitu di mana organisasi ini mampu menghasilkan dan tetap menetapkan standar-standar yang mampu menciptakan profesi-profesi di bidang tertentu dengan kualitas-kualitas yang tetap terjaga. Berikut yaitu prinsip-prinsip kode etik profesi. Prinsip-prinsip kode etik profesi adalah panduan moral dan standar perilaku yang diharapkan dari anggota profesi tertentu. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa para profesional bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip umum yang sering ditemukan dalam kode etik profesi. Yang pertama yaitu prinsip integritas, di mana profesional harus jujur dan berperilaku dengan integritas dalam semua aktivitas yang dijalankan. Yang kedua yaitu kerahasiaan, di mana mampu menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional. Yang ketiga, kompetensi. Profesional harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka, memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang diperlukan untuk memberikan layanan yang berkualitas. Yang berikut yaitu tanggung jawab. Bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, serta dampak yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan terhadap klien, rekan kerja, maupun terhadap masyarakat. Yang berikut yaitu prinsip-prinsip kode etik profesi. Ini sudah sama. Yang berikut yaitu akan membahas tentang cyber etnik. Cyber etnik adalah seperangkat prinsip moral dan standar perilaku yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan internet. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas online yang dilakukan dengan etika, tanggung jawab, dan keamanan. Cyber etik mencakup aspek-aspek seperti privasi, keamanan, integritas data, dan penggunaan yang bertanggung jawab dari teknologi digital, serta mencegah tindakan seperti hacking, penyebaran malware, dan pelanggaran hak cipta. Prinsip-prinsip ini membantu menjaga lingkungan digital yang aman dan dapat dipercaya bagi semua pengguna. Menurut pendapat saya, dari pengertian cyber etik ini dapat disimpulkan secara sederhana, yaitu etika dalam berinternet, di mana cyber etik ini seperangkat aturan atau norma yang mengatur setiap individu untuk tetap beretika dan bermoral dalam penggunaan internet. Terkait cyber etik, kita akan membahas 6 hal penting, yaitu ada cyber world, fungsi cyber world, karakteristik cyber world, kenapa cyber etik itu penting, netiquette, dan pelanggaran cyber etik. Yang pertama kita bahas tentang cyber world. Baik, cyber world atau dunia cyber adalah istilah yang menggambarkan ruang digital di mana komunikasi dan interaksi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini mencakup semua aktivitas online seperti browsing web, media sosial, email, e-commerce, dan permainan online. Dunia cyber memungkinkan orang untuk berkomunikasi, berbagi informasi, berbisnis, dan mengakses berbagai layanan dan sumber daya dari mana saja di dunia.
Meski menawarkan banyak manfaat, dunia cyber juga memiliki tantangan terkait privasi, keamanan, dan etika penggunaan teknologi. Yang berikut yaitu fungsi cyberworld. Fungsi cyberworld atau dunia cyber adalah untuk menyediakan platform digital yang memungkinkan komunikasi, interaksi, dan pertukaran informasi secara global. Dunia cyber memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lain untuk dapat berkomunikasi secara instan melalui email, media sosial, dan aplikasi pesan instan lainnya. Selain itu, dunia cyber juga mendukung aktivitas bisnis seperti e-commerce, penjualan online, fasilitas kerja jarak jauh, dan kolaborasi melalui alat dan aplikasi berbasis cloud. Dunia cyber juga sangat berfungsi sebagai media informasi dan pengetahuan yang luas, di mana memungkinkan akses ke berita, pendidikan, penelitian, dan berbagai sumber daya lainnya. Selain itu, dunia cyber menjadi ruang untuk hiburan seperti streaming video, musik, dan permainan online. Baik, yang berikut yaitu tentang karakteristik dari cyberworld. Cyberworld atau dunia cyber memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari dunia nyata atau dunia fisik. Karakteristik utama dunia cyber adalah sifatnya yang global dan terhubung, memungkinkan individu dan organisasi berinteraksi tanpa batas geografis. Anonimitas adalah fitur penting lainnya, di mana pengguna dapat berpartisipasi dalam aktivitas online tanpa mengungkapkan identitas asli mereka, yang melindungi privasi tetapi juga membuka peluang untuk perilaku tidak etis. Dunia cyber sepenuhnya virtual, dengan interaksi terjadi di ruang digital seperti situs web dan aplikasi. Interaktif tinggi memungkinkan komunikasi real-time melalui berbagai media dan aksesibilitasnya yang luar biasa memungkinkan pengguna mengakses informasi dan layanan kapan saja dari mana saja dengan koneksi internet. Yang berikut yaitu kenapa cyber etik itu penting. Cyber etik itu sangat penting. Mengapa? Karena mampu memberikan panduan moral dan standar perilaku dalam penggunaan teknologi informasi dan internet yang semakin menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Berikut adalah beberapa alasan mengapa cyber etik itu sangat penting. Yang pertama yaitu pelindungan privasi. Jika seorang individu mengerti tentang etika bercyber atau berinternet, maka dia mampu melindungi privasi sesama pengguna internet. Yang kedua, pengorganisasian, di mana tidak digunakan secara semena-mena, tapi melihat struktur-struktur tertentu. Yang ketiga yaitu pelaksanaan, pengendalian, dan pengarahan, di mana cyber etik ini sangat penting, di mana mampu mengendalikan, mengarahkan setiap individu dalam menggunakan internet. Fungsi-fungsi ini bekerja secara sinergis untuk memastikan organisasi dapat beroperasi dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikut yaitu kita ingin mengenal apa itu netiquette. Netiquette atau netiquette adalah gabungan dari kata internet dan etiquette yang merujuk pada etika dan sopan santun dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya. Secara singkat, netiquette itu adalah gabungan dari kata internet dan etiquette. Etiquette itu seperti etika, begitu. Netiquette mencakup pada aturan-aturan dasar yang harus diikuti oleh pengguna internet untuk memastikan komunikasi yang baik, sopan, dan menghormati orang lain. Berikut yaitu pelanggaran dari cyber etik. Pelanggaran cyber etik merujuk pada tindakan yang melanggar prinsip-prinsip etika yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan internet. Pelanggaran ini dapat memiliki dampak serius terhadap individu, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa contoh pelanggaran cyber etik meliputi pelanggaran privasi, kejahatan cyber, penyebaran hoaks, penipuan online, plagiarisme, spam, cyberbullying, penggunaan tidak sah, pelanggaran hak cipta, dan penanganan data. Mengenai salah satu pelanggaran cyber etik yaitu tentang salah satu pelanggaran dalam cyber etik yaitu tentang cybercrime. Kita akan membahasnya pada slide berikut ini, yaitu tentang cybercrime.
Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai sarana. Ini mencakup berbagai aktivitas ilegal seperti pencurian, hacking, penipuan online, penyebaran malware, dan serangan cyber yang merugikan individu, organisasi, atau infrastruktur kritis. Cybercrime sering melibatkan pelanggaran terhadap privasi dan keamanan data, serta dapat menyebabkan kerugian finansial dan reputasi. Mengenai cybercrime, kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu motif dari cybercrime dan cyber law tersebut. Baik, yang pertama yaitu motif cybercrime. Motif di balik cybercrime atau kejahatan cyber sangat bervariasi, mencerminkan beragam alasan dan tujuan pelaku. Salah satu motif utama adalah keuntungan finansial, di mana pelaku berusaha meraih manfaat ekonomis melalui penipuan online, pencurian identitas, atau ransomware yang meminta tebusan. Motif politik juga sering terlihat dengan serangan cyber yang dirancang untuk mempengaruhi kebijakan atau merusak reputasi negara melalui peretesan situs web pemerintah atau infrastruktur kritis. Selain itu, espionase industri menjadi motif penting ketika data rahasia atau teknologi perusahaan dicuri untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Beberapa pelaku mungkin terlibat dalam kejahatan cyber untuk kepuasan pribadi, menunjukkan kemampuan teknis mereka, atau sebagai bentuk balas dendam terhadap individu atau organisasi tertentu. Jadi motif dari tindakan cybercrime ini beragam. Ada karena dendam pribadi, ada karena keuntungan politik, ada karena keuntungan finansial. Nah, banyak sekali motif dari tindakan cybercrime ini. Berikut yaitu cyber law. Cyber law adalah cabang hukum yang mengatur aktivitas dan permasalahan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan internet. Hal ini mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan aktivitas online, seperti perlindungan data pribadi, keamanan informasi, hak cipta, e-commerce, dan kejahatan cyber. Cyber law bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani pelanggaran, konflik, dan isu-isu yang muncul dalam dunia digital, memastikan bahwa hak-hak individu dan organisasi terlindungi, serta mengatur penggunaan teknologi secara adil dan sah. Baik, demikian penjelasan saya yang merangkum materi pertemuan 9 sampai pertemuan 14 mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Dalam penyampaian materi ini, jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.